Jangan harap orang lain menyelamatkan diri kita, Pak. Kalau enggak kita sendiri menyelamatkan diri kita. Maka kita harus berusaha maksimal. Ya, mumpung ada waktu dikasih Allah, mumpung ada kesehatan. Maka Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, tamut itu mati, mati itu ajal. Jangan sampai ajalmu datang, kamu belum selamat pulang ke Allah. Nah, itu ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita kembali ke Allah, nah baru ajal tiba. Nah, untuk mensucikan diri kita ini, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Ada 4 langkah yang perlu kita lakukan dalam rangka kita mensucikan diri kita ini. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Mandi kita kalau hadas besar, wudu kalau hadas kecil. Kalau najisnya itu terbuang benda, bau dan rasa. Itu langkah pertama. Naik ke langkah yang kedua, membersihkan anggota tubuh zahir. Mana anggota tubuh zahir? Ada 8. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Kadang-kadang 8 macam alat ini kita gunakan berbuat baik, tapi kadang-kadang terlanjur kita gunakan berbuat tidak baik. Maka kita bersihkanlah anggota tubuh yang 8 ini. Cara membersihkannya gimana? Bukan pakai air, tapi istighfar dan taubat. Nah, kita istighfarkan satu-satu. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni segala dosa kesalahan mata aku. Nah, 1. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni segala dosa kesalahan telinga aku. Nah, begitulah seterusnya itu. Ya, kenapa? Karena seringkali mata kita gunakan melihat yang tidak baik, telinga seringkali kita gunakan mendengar yang dilarang Allah, mulut kita sering bohong, tangan kita sering mengambil yang tidak hak, yang bukan milik kita, yang bukan hak kita. Kaki sering kita gunakan melangkah ke arah yang tidak diridhai Allah. Jadi membersihkan anggota tubuh saya itu pakai istighfar dan taubat. Langkah kedua. Masuk ke langkah yang ketiga, itu membersihkan anggota tubuh batin. Membersihkan anggota tubuh batin itu tidak cukup istighfar dan taubat, mesti pakai zikir. Karena sentralnya ada di hati. Kata Nabi, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, belajar zikir kita, ngamalkan zikir kita. Dalam rangka supaya hati kita bersih. Jadi kalau orang yang anti tarekat, tidak senang zikir, berarti dia masih senang hatinya kotor. Orang belajar tarekat itu kan belajar zikir. Orang belajar zikir karena dia kepingin hatinya bersih gitu. Tidak iri, tidak dengki, tidak hasud gitu ya. Tidak hubul jah, tidak senang dipuja-puja gitu enggak. Supaya bersih. Jadi orang yang belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Orang belajar zikir itu artinya belajar membersihkan hati. Nggak ada lagi iri dengki, nggak ada lagi bully sana, bully sini gitu. Kenapa sering terjadi itu iri dengki, membuli sana, membuli sini? Karena hati kotor. Nah, kalau hati sudah bersih, ya insya Allah nggak ada lagi gitu. Mencaci maki orang lain, membuli-buli orang lain, karena hatinya kotor. Oleh karena itu membersihkan hati itu pakai zikir. Nah, kita belajar zikir, ya. Zikir yang kita amalkan, zikir jahat, zikir khafi, gitu ya. Itu kita amalkan. Kita apa? Membersihkan hati. Memang dulu Bapak Ibu ya, mungkin kita masih SD, yang masuk TK dulu masih di TK, gitu ya. Ibu guru sudah ngomong, nah nggak boleh iri dengki sama teman sebangku. Oh ya Bu, masuk kita ke SD, ibu guru, pak guru ngomong begitu juga. Nggak boleh iri dengki sama orang lain. Masuk SMP, masuk SMA juga begitu.
Tidak boleh iri dengki sama orang lain. Di masyarakat, kiai, ustadz ngomong jangan iri sama orang lain. Tetapi itu baru informasi, Bapak Ibu. Sekarang sudah ada aksi belum? Itu kabar informasi. Informasi dari orang lain, dari guru kita, dari ustadz, dari kiai. Tidak boleh iri dengki sama orang lain. Apakah hilang iri dengki kita dengan informasi? Enggak. Ambil contoh ya, kita ini punya kebun, ya, kebun kita ini kebun cengkeh, umpama, ya. Nah, begitu kita sudah tanam cengkeh, kita biarin alang-alangnya tumbuh tinggi-tinggi, alang-alangnya, ya. Lewat satu orang, masya Allah Pak, ini kalau dibiarkan alang-alang ini bisa mati cengkehnya nanti. Oh ya, makasih. Datang lagi satu orang, nah ini alang-alangnya tinggi Pak, ini kalau dibiarkan nanti nggak bagus cengkehnya tadi. Ya, makasih. Biar ribuan orang ngomong seperti itu, apa alang-alangnya langsung pulang? Enggak, tetap subur saja. Apa alang-alangnya langsung mati? Enggak. Nah, ini informasi dari orang lain supaya alang-alangnya punah, alang-alangnya bersih, ya tidak ada alang-alang di kebun kita, cengkeh kita bagus. Gimana caranya? Ambil aksi. Informasi sudah kita terima. Alang-alang kalau dibiarkan, cengkeh bisa mati. Alang-alang kalau dibiarkan, nanti tanaman tidak bagus. Itu informasi. Kalau tidak ada aksi, tetap saja alang-alangnya tumbuh subur, Pak. Nah, begitu juga tadi. Walaupun dari TK, dari SD, dari SMP, SMA, di masyarakat, dan ngomong orang, ya, nggak boleh iri dengki sama orang lain. Itu baru informasi. Sekarang ada aksi tidak? Nah, ibarat kebun tadi, begitu kita terima informasi, ambil aksi. Cari randap, semprot, alang-alangnya mati. Nah, itu namanya aksi. Tapi kalau nggak ada aksi, tetap saja alang-alang itu tumbuh subur. Nah, begitu juga tadi, iri dengki, walaupun guru di TK sudah ngomong, di SD sudah ngomong, nggak boleh iri dengki sama teman sebangku, nggak boleh iri dengki sama orang lain. Di masyarakat kita kiai, ustadz ngomong juga begitu, nggak boleh iri dengki sama orang lain. Kalau tidak ada aksi, tetap subur saja sampai tua, tetap iri dengki itulah. Kenapa? Nggak ada aksi. Sekarang ambil aksi. Bagaimana cara supaya hilang iri dengki tadi? Kata Nabi, likulli syai'in siqalat wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, maka kita amalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam rangka membersihkan hati kita itu. Kata, maka kalaupun ada orang yang ngomel, ngapain zikirnya keras-keras? Kata, Tuhan tuh nggak tuli, ya udah biarin aja, nggak usah tersinggung, gitu ya. Kita kan nggak pernah zikir keras-keras. Apa di sini ada zikir keras nggak? Bapak ada pernah dengar atau mengamalkan zikir keras-keras? Nggak ada kan? Yang ada itu zikir la ilaha illallah. Nggak ada zikirnya keras. Nggak ada. Ya biarin aja. Ya orang ngomong begitu ya nggak usah tersinggung. Maka tadi ada apa namanya, amanah dari pengusaha Abah Sepuh itu. Jangan berubah sikap ya meskipun disakiti orang. Tapi tadi terjemahan tadi, jangan meninggalkan tempat jika tersinggung. Dulu pernah saya kasih tahu tuh, dirubah itu. Ya, jadi bukan jangan meninggalkan tempat jika tersinggung, itu bukan urusan tempat, itu urusan hati. Gitu. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Gitu. Ya, kita bersikap pengamal TKN, mengamalkan zikir, walaupun dicaci orang, jangan berubah, gitu maksudnya. Jadi bukan urusan tempat. Nah, ini kan diterjemahkan, jangan meninggalkan tempat jika tersinggung. Jadi bukan urusan tempat. Kalau tempat ditinggalkan, nanti di sana tersinggung lagi, meninggalkan lagi, mau kemana lagi kita?
Nah, jadi nggak pas kalau diterjemahkan jangan meninggalkan tempat jika tersinggung tuh. Tapi jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi artinya randapnya iri dengki tadi itu adalah zikir. Nah, pengamal zikir itu artinya kita ingin hati kita supaya bersih. Itu cara yang kedua ya. Ya, jadi membersihkan hati, membersihkan anggota tubuh batin, atau yang ketiga tadi. Yang pertama apa tadi? Ya, membersihkan diri dari hadas dan najis. Yang kedua, membersihkan anggota tubuh zahir. Pakai apa? Istighfar dan taubat. Yang ketiga, membersihkan anggota tubuh batin, sentralnya di hati. Caranya bagaimana? Pakai zikir. Nah, yang keempat, membersihkan ruh rabbani. Caranya apa? Mengenal diri. Kenal diri, kenallah kita kepada Tuhan kita. Kenallah kita kepada Allah. Kalau kita sudah kenal kepada Allah, maka hilang sangkutan. Tak tersangkut lagi hati dengan apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, ketika hati sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa kecuali kepada Allah, itu namanya hati yang bersih. Nah, jadi membersihkan ruh rabbani tadi dengan cara mengenal diri. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah ya kita mengamalkan zikir dalam rangka kita memperbaiki diri kita. Ya. Nah, lalu kemudian ya di awal tahun ini Allah perintahkan kita untuk mengintrospeksi diri. Nah, kita coba bermuhasabah. Ya, bermuhasabah, kita menghitung-hitung umur kita. Ya. Bapak umurnya berapa, Pak? 45. Kalau ukuran umur Nabi masih agak lama lah. Kalau Bapak berapa? 60. Nah, umur Nabi berapa? 63 tahun lagi. Tapi mudah-mudahan dapat bonus ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu artinya kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Jangan harap orang lain menyelamatkan diri kita, Pak. Kalau enggak kita sendiri menyelamatkan diri kita. Maka kita harus berusaha maksimal. Ya, mumpung ada waktu dikasih Allah, mumpung ada kesehatan. Maka Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, tamut itu mati, mati itu ajal. Jangan sampai ajalmu datang, kamu belum selamat pulang ke Allah. Nah, itu ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita kembali ke Allah, nah baru ajal tiba. Gitu. Maka kita sekarang ini dikejar waktu, Bapak Ibu. Ya, nggak ada kesempatan lain, kita menunda-nunda. Ya, berusaha maksimal kita untuk kembali ke Allah dulu. Ya, kalau kita sudah kembali ke Allah, waktu sampai mati misalnya, insya Allah selamat. Ya. Yang kita inginkan keselamatan. Cuman itu kadang-kadang kita kepingin selamat, tapi jalannya kita tidak tempuh. Gimana mau selamat gitu ya? Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya, artinya kita menyelamatkan diri. Allah ingatkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lewat. Hendaklah masing-masing individu melakukan introspeksi apa yang sudah dipersiapkan untuk hidup di hari esok. Nah, kalau orang sudah punya persiapan, maka dia tidak takut akan mati.